Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, yang saya hormati, para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita memperingati sesuatu yang paling susah untuk dijelaskan. Jadi makanya jangan rame, buka mata, buka telinga, jangan ngantuk. Karena apa? Ini memperingati sesuatu yang susah dijelaskan. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu peringatan paling susah. Kalau peringatan Maulid Nabi itu jelaskannya gampang, karena menjelaskan kelahiran Rasulullah, bayinya ada, saksinya banyak. Hijriyah 1 Muharram diperingati, sahabat Nabi yang menemani Rasulullah bisa ditanya, pergi juga tahu, datang di Madinah juga tahu, bahkan ontanya bertempat di mana tahu. Nuzulul Quran juga mudah dijelaskan karena Qurannya ada. Apalagi peringatan hari jadi Ciamis itu lebih gampang, atau peringatan 17-an itu gampang. Tapi ini peringatan Isra Mi'raj yang di saat terjadinya pun mustahil. Jadi Isra Mi'raj itu di saat terjadinya itu aja susah dipahami. Banyak sahabat itu yang susah memahami Isra Mi'raj. Karena apa? Antara waktu dan sistem terjadinya Isra Mi'raj itu di luar akal manusia. Bahkan pada zaman itu sampai hari ini susah dipahami. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lailan itu memahaminya susah. Masjidil Haram itu Mekah, Masjidil Aqsa itu Filistin. Zaman segitu kok ada orang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam? Itu tidak mudah. Sementara di Arab waktu itu tidak ada tradisi orang punya ilmu sayyid angin itu ada. Jadi ilmu sayyid angin atau ilmu halimunan itu tidak ada. Naik kuda paling cepat gitu ya, itu bisa 1 bulan 2 bulan itu belum nyampe, karena jauh. Makanya orang Arab masjid paling jauh itu disebut Masjidil Aqsa. Jadi Aqsa itu maknanya bukan jauh lagi, tapi jauh yang tidak keturunan jauhnya. Kalau jauh itu bahasa Arab itu baik itu jauh gitu aja. Tapi kalau Aqsa, tempat saya di Jawa saya namanya Jabalkan. Ya, paham ya? Aqsa itu Jabalkan, jauh saking. Orang nggak ngerti jauhnya di mana, saking jauhnya. Kebayang aja enggak?
Dan jarang orang yang tahu tempatnya di mana. Makanya ketika sahabat itu punya tamu, pengen ketemu Rasulullah pada zaman Rasulullah, ada orang yang nggak tahu modelnya, rambut model gini model mana, bentuk muka kayak begini mukanya orang mana, sowan ke Rasulullah, terus teriak-teriak, ma, sahabat ini orang mana, model begini. Sementara di zaman itu sudah dilarang, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu panggil temanmu. Itu ada yang marah. Sahabat yang lain marah karena orang manggil Rasulullah dengan sebutan mat gitu. Sementara sahabat ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Syafi'ullah itu mati. Tapi begitu sahabat sudah mulai jengkel, Rasulullah dengar, ya udah suruh masuk. Akhirnya masuk. Begitu masuk orang ini bilang, man, aku kok pengen kencing ya, kencing aja. Disuruh kencing itu nggak cari toilet, langsung kencing dalam masjid di depan Rasulullah. Lo orang kaget semua, ini model apa? Saya bilang Umar gak tahan, warik pedang itu dipotong kepalanya. Rasulullah jangan gini ya. Santriku gini sahabat, tapi jauh di sana di kampungnya sana emang kencingnya sembarangan, ada pohon pisang ya kencingnya, ada bantrek ya kencing, gini juga santriku tapi santri Banjarsari. Ibaratnya begitu. Nah, orang kayak begini itu di dalam Al-Quran disebut wajah amin aqsal Madinah, orang yang datang dari mana itu pakai bahasa Aqsa. Makanya minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Al-aqsa itu artinya wow. Nah itu makanya lailan gitu. Kalimat lailan ini yang jadi masalah. Malam dan semalam. Itu minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Apalagi terus ada ke langitnya itu apa susah karena langit. Zaman segitu terbang paling tinggi paling ya burung gagak. Di sana nggak kenal juga, Gatot Kaca itu kan nggak kenal. Jadi susah sekali orang sana memahami orang terbang ke langit, percepatan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Makanya ketika Isra Mi'raj itu pulang, Rasulullah pulang. Itu jangankan kelas kayak kita ibaratnya. Sahabat itu nggak bisa mencerna. Sahabat itu pegangan nggak bisa menerima, ini Rasul ini ngapain? Gitu lah. Rasul ini ngapain? Ini jangan-jangan Rasul ini mulai ini apa? Kesambat. Gitu lah, dalam bahasanya Cak Nun, jangan-jangan kesambat. Karena ceritanya ini nggak masuk akal. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, lailan, malam. Ada yang percaya. Sahabat kelas itu nggak ada yang percaya. Nah, yang paling senang dengan cerita Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini paling senang mendengar cerita Isra Mi'raj, paling senang itu Abu Jahal, karena Abu Jahal bisa membuktikan bahwa Rasulullah itu gila. Loh, tak bilang itu dari dulu, Muhammad kok ikuti. Muhammad itu gila. Sudah, jangan terlalu banyak minum. Nanti ngompol. Sudah. Nah, itu taruh sini saja. Karena tradisinya emang kiai kalau ngaji itu minumannya banyak. Ada Sprite, ada larutan penyegar, ada jahe, itu biasa. Kemana? Tadi
Pak Gede, kemana? Jangan kemana-mana, di sini aja. Ngapain? Mau sholat? Oh, mau ke toilet. Kok gak di online aja? Minumannya banyak yang dia itu. Khawatirnya kembung. Maka di suku Sprite itu kan khawatirnya kiainya kembung perutnya. Jadi ini sebenarnya minuman suudon. Khawatir kiainya kembung, kasih Sprite. Khawatir kiainya panas dalam, dikasih lalu terbanyak. Tidak, ya, ngaji paling berat, paling sulit. Abu Jahal itu senangnya luar biasa tuh kan. Kalau lihat sahabat itu panik, gelisah. Karena nggak masuk akal, banyak yang rontok. Rasulullah itu senang lihat langit, lihat kekuasaan Allah. Tapi pada saat yang sama sahabat dengan akal yang zaman segitu nggak percaya. Tapi mau nggak percaya bagaimana, orang Rasulullah itu nggak pernah bohong. Waduh kayak bulat gitu, bulat. Wah, antara sedih. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan Rasulullah itu gila. Maka ketika pada dengar Rasulullah disebut gila, Sayyidina Umar marah-marah, dipukuli semua, penjur semua. Apa kamu bilang? Kamu bilang gila. Nah, di saat yang sama Abu Jahal ini, waduh, inilah puncak dari kebahagiaan Abu Jahal ini. Cerita itu sawan dan Abu Jahal ini. Alhamdulillah, Muhammad sudah terbukti sekarang gila. Orang-orang dibilang nggak percaya. Tapi Abu Jahal ini punya gaya tersendiri. Punya gayanya Abu Jahal ini datang ke Rasulullah, ya Muhammad. Iya, man, memang pamannya. Loh, aku ini dengar kasak kusuk di antara sahabatmu bahwa kamu barusan pergi ke Filistin terus naik ke langit. Iya. Waduh, hebat kamu Muhammad. Nabi beneran. Iya. Tapi aku dengar teman-temanmu gak percaya. Nah itulah man, yang jadi masalah. Teman-temanku gak ada yang percaya. Alah, orang temanmu gak usah kamu dengar. Temanmu kan orang bodoh-bodoh. Orang budak-budak itu yang nggak bisa mencerna pikiran setinggi itu. Mulutnya Abu Jahal. Jadi kalimat hakim itu biar batil itu ya hebat. Tapi temenmu itu orang bodoh, mama sahabat-sahabatmu pantesan lah kalau nggak percaya. Ilmunya nggak nyampe menyerap cerita sehebat itu. Tapi kalau temenku mungkin bisa. Maksud paman gimana? Temenku kan orang hebat-hebat. Teman-temanku itu orang hebat-hebat pasti ngerti cara memahami ceritamu itu. Daripada cerita ke temanmu yang bodoh-bodoh gak ada yang percaya, sebaiknya kamu cerita aja ke teman-temanku. Tak undang lah nanti koleha saya itu, tak kumpulin biar saya potong unta, potong kambing untuk membahagiakan ceritamu. Nanti kamu datang pidato aja ke tempatku menceritakan Isra Mi'raj itu kepada teman-temanku. Maka Abu Jahal minta, ya udah kapan man? Ya udah besok malam lah, kumpulin semua, kamu datang cerita Isra Mi'raj. Baik Pak. Halumi, kumpul. Lu kumpulin orang semekah ini. Untuk apa? Mendengarkan cerita Rasulullah. Untuk apa? Untuk diolok-olok. Karena cerita ini nggak masuk akal. Lalu. Abu Jahal motong unta, motong kambing, ngumpulin semua orang agar Rasulullah datang bercerita Isra Mi'raj agar bisa diolok-olok karena cerita ini nggak masuk akal. Akhirnya semuanya datang, Rasulullah juga datang menjelaskan Isra Mi'raj pada teman-temannya Abu Jahal. Makanya sampai kalau pengen ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Jadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Ini mana Abu Jahal? Yang pidato Rasulullah langsung, tapi itu diolok-olok. Waduh ya Muhammad,
Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu diantaranya ada berapa gunung? Tanyain yang aneh-aneh gitu. Tuh. Akhirnya di antara di Masjidil Aqsa itu pintunya berapa? Aneh-aneh pertanyaan teman-temannya Abu Jahal. Memang untuk mengolok-olok. Jendelanya berapa? Gentengnya berapa? Nggak ngerti, tawanya yang aneh-aneh. Ya mana ada orang ke Masjidil Aqsa ngitung jendela, ngitung genteng. Ini Pak Lurahnya ada. Oh iya, ini yang kecil kan gitu yang tolong Pak Lurah. Saya tanya, mau jujur sama saya. Dulu omongan saya di Jogja ini. Pernah ke pendopo kabupaten Ciamis. Saya nanya itu jendelanya berapa? Oh bohong, dilempari kan ini orang bohong kan. Pernah ke sana kok nggak tahu jendelanya berapa? Ya tapi juga mana mungkin ke sana itu kan mau ketemu bupati, bukan mau ngitung jendela. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang susah kayak gitu disampaikan ke Rasulullah. Tiangnya berapa? Gentengnya berapa? Sampai Rasulullah bingung, siapa ini tanya aneh-aneh? Abu Jahal, oh tahu kan? Bohong kan? Oh bohong, lemparin. Akhirnya Allah perintah sama Rasulullah, sama malaikat Jibril. Ya Jibril, turun itu nabiku ditanya itu. Kamu turun ke sana, terus aku ngapain ya Allah? Siaran langsung. Online katanya. Loh, ulama-ulama dulu menjelaskan gambar hidup dibawa ke depan Rasulullah. Akhirnya malaikat Jibril membawa gambar Masjidil Aqsa siaran langsung. Sekarang siaran langsung di Istana Negara dilihat dari Ciamis itu. Wah, akhirnya diputar gambar Masjidil Aqsa itu. Pintunya berapa? 12. Loh, bener. Gentengnya berapa? 2227. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Wah, itu benar semua itu. Nah akhirnya kemudian pelan-pelan apa? Ini kan cerita zaman segitu. Makanya beruntung kita ini sekarang ya dapat cerita Isra Mi'raj. Kira-kira kalau kita hidup di zaman Rasul, jangan-jangan kita ini termasuk rombongannya Abu Jahal. Karena imannya yang kita ini kan iman centelan aja sudah. Ada gini ikut gini, ada gini ikut gini, ada ustadz gini ikut, ini ikut. Saya senang aja orang kayak kita ini. Ada macam, apalagi kalau menjelang pilpres itu, ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Nah itu zaman Isra Mi'raj juga begitu, ada rombongan Rasulullah, ada sahabat yang percaya, ada yang setengah nggak percaya, ada rombongannya Abu Jahal. Nah, makanya beruntung jangan-jangan kita kalau di zaman itu rombongannya Abu Jahal. Nah itu. Tapi ya sudahlah, itu kan terjadi di zaman itu. Karena memang susah dipahaminya. Rasulullah sama malaikat Jibril gitu. Suka nggak ada yang bisa nanya malaikat Jibril bener nggak gitu. Naik buruk juga nggak ada yang tahu terminalnya buruk itu dari mana kan nggak ada yang tahu. Memang ini cerita yang paling muskil, susah sekali untuk dipahami. Jaminannya cuma satu, bahwa Rasulullah itu nggak pernah bohong, itu aja. Sahabat bertahan lah ketika sahabat bisa tahu bahwa ternyata Rasulullah diuji, pintunya berapa, jendelanya berapa, gentengnya berapa, sampai di pojok rumputnya berapa, bisa jawab. Akhirnya oh ya benar, Rasulullah ke sana. Oh itu. Nah, akhirnya sudah cerita tentang Isra Mi'raj di zaman itu terbukti empiris bisa menjawab. Nah kalau orang sekarang kan memahami Isra Mi'raj kan nggak susah. Sekarang orang ke langit itu kan biasa aja. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, nah, orang ke langit. Terus Filistin ke Mekah itu juga nggak nyampe sehari kan sekarang. Paling 1,5 jam, 2 jam udah nyampe pesawat. Apalagi kalau pesawat jet paling setengah jam. Jadi kalau sekarang sih nggak susah. Saya aja ke Mekah sekarang, kita aja ke Mekah ya 9 jam. Dulu kapal itu 4 bulan. Sekarang kalau pakai jet itu paling ya 3 jam.
super jet itu yang kecepatan di atas 2000, 3000 itu paling 2,5 jam. Ke langit ya, langit itu cuma di situ gitu aja kalau orang sekarang. Nah, makanya orang sekarang, nah itu sebenarnya Isra Mi'raj itu kan teknologi masa depan gitu ya. Jadi Isra Mi'raj itu menceritakan manusia masa depan. Masa depan manusia. Makanya kalau di runut itu cerita Isra Mi'raj itu sebenarnya menceritakan nanti masa depan dunia itu kayak apa. Misalnya kita bisa melihat minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jadi memang problem dunia itu ya dari dulu sampai hari ini ya masjidil haram sama masjidil aqsa. Itu harus diselesaikan, karena kalau itu nggak diselesaikan masa depan manusia pasti kacau. Karena apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, dunia ini dikuasai oleh dua kekuatan besar, satu kekuatan Yahudi, satu kekuatan Nasrani. Nah itu kiblatnya mana? Kiblatnya Masjidil Aqsa itu. Dan itu semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dari garis Nabi Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Yang pusatnya ya di Masjidil Aqsa itu. Dan ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, dua kekuatan besar itu juga nggak mau mendukung, karena hidupnya udah enak, udah makan. Ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, yang dua itu tetap kokoh bertahan, enggak lah. Ya dengan alasan klasik ya, satu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini keturunan Buddha, jadi inilah Siti Hajar, mereka merasa lebih kuat dan sudah menguasai beberapa daerah. Yang Yahudi Nasrani sudah menguasai sampai ke wilayah Romawi. Waktu itu berkuasa. Dan ketika Rasulullah jadi Nabi, dua-duanya masih bercokol, nggak mau ditutup. Akhirnya ya sudah dipisah gitu aja sama Allah. Jadi Masjidil Haram untuk Islam, Masjidil Aqsa untuk pusatnya Nasrani. Ya gitu aja. Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agamaku. Yang jelas bahwa antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ada barokah di antara keduanya. Alladzi barokna haulahu. Nah waktu itu barokah dua-duanya itu seperti apa? Kan masih sangat samar-samar ini. Tapi kalau sekarang kan kita bisa lihat betapa barokahnya Masjidil Aqsa dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani, geser ke Eropa, bangun peradaban Eropa. Yang besar itu sekarang juga Eropa, agamanya Yahudi dan agamanya Nasrani. Nah Islam yang termasuk barokahnya tempat kita juga ada. Jadi barokahnya Masjidil Aqsa, Masjidil Haram geser ke Indonesia, yang di Indonesia 99% beragama Islam. Ini kan barokahnya Masjidil Haram itu. Ya dua-duanya barokah. Makanya ya harus dijelaskan, ya sudah, kamu punya agama sendiri, aku punya agama sendiri. Yang penting harus tahu bahwa pada satu saat ya barokah dua-duanya itu ketemu. Buktinya apa? Nggak ketemu dua-duanya sekarang. Kalau dulu kan belum ketemu, barokah dua-duanya, sekarang ketemu tuh blok jadi satu. Nggak mau ngomong apa. Ya, kiai pengajian gitu. Undang kiai pakai telepon yang bikin orang Eropa. WhatsAppan yang bikin juga orang Eropa. Ada Mark Zuckerberg bikin WhatsApp. Itu blok-blok sekarang ini jadi satu. Jadi Alladzi barokna haulahu yang di zaman Rasulullah masih dipisah Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, ilal Masjidil Aqsa, itu masih samar-samar. Yang orang masih bertanya, kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kok bukan minal Masjidil Haram ilal Lakbob? Itu enggak ya. Ilal Panjalu, ya memang problem dunianya itu di Masjidil Haram sama di Masjidil Aqsa. Blok-blok kiai ngajari sholat, ya diajarkan, tapi sholat itu nutup aurat.
sholatnya diajarkan, tutup auratnya, kiai nggak ikut mikir. Karena kain, yang mikir kain orang Cina, orang Eropa. Ini pabrik kain ini orang Cina. Kiai ngaji, ya yang nyiapin spritnya orang Eropa. Nyiapin tisunya orang Cina. Minumannya, sedotannya buatan Cina. Ampun. Kiai ngajar ngaji, sholat, pakai wudhu. Tapi begitu wudhu diurus sama air diurus sama peran sama sanyo, yaitu urusannya Mas Pion. Ketemu semua sekarang ini. Jadi blok jadi satu. Udah nggak bisa kayak dulu terus yang Islam sendiri urusannya dengan Islam sendiri, yang Nasrani urusannya dengan Nasrani. Itu karena blok jadi satu, saling ketemu. Yang belum ketemu itu cuma masjidnya sama gerejanya itu aja. Kita tetap ke Masjidil Haram, sana ke Masjidil Aqsa, ke Bethlehem gitu kan. Nah ini sama. Ya ini ngajar ngaji untuk orang punya rukun Islam berarti haji. Ya haji disiapkan oleh kaum muslimin. Tapi begitu berangkat diurus oleh orang Yahudi karena pesawat yang bikin orang Yahudi. Makanya kalau Yahudinya mati kita renang. Ketemu semua nih sekarang. Ini masa depan dunia. Jadi yang tadinya hanya berawal dari minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, tapi ada kata kunci alladzi barakna haulahu, bergerak semuanya. Sekarang ketemu. Saling mengisi, saling berbagi. Ayo, nggak bisa dipisah-pisah lagi. Coba, ini pengajian Islam yang nyiapkan mic-nya ini orang Jepang, apalagi Cina kan, dunia dan seisinya dibikin oleh Allah dalam 6 hari, setelah itu made in Cina. Kamu macam mana ini coba? Kita ngaji tentang istri kita cantik-cantik ya. Itu bedaknya yang bikin orang Prancis. Kalau bedak sini mesti jelek, beras ditumbuk blondeng. Blowing. Dulu belum ketemu, waktu tahun mungkin zaman awal-awal Islam ya kaum muslimin bedaknya ya dari Islam sendiri. Sekarang blok kayak begini. Belum jadi satu. Pergi haji, yang menyiapkan pembayarannya adalah bank. Bank itu pusatnya dulu ada di Bank Devisa New York, punyanya Rockefeller. Orang Yahudi. Makanya di Mekah sekarang juga campur-campur. Begitu kurang penginapan, orang Mekah manggil Paris Hilton, perempuan yang pakai celana nggak pernah beres, nggak pakai BH, tapi punya hotel besar di Arab, namanya Hotel Hilton. Wah, kalau itu loh, jadi itu dunia ini pada akhirnya ketemu. Hubungan antar manusia ketemu semuanya. Cuman kadang kitanya nggak siap, karena apa? Kita ini kerdil. Tiba-tiba iseng lagi. Hancurkan Yahudi loh. Kalau kamu hancurkan Yahudi, mati semua. Pergi renang. Bank haram, ya jangan begitu. Kalau bank haram karena alasan bank itu punyanya Yahudi, sekarang siapa yang bisa nggak pakai uang? Saya nanya. Bisakah orang sekarang meninggalkan uang? Nggak bisa. Dan uang itu produksi bank. Bukan buatan KUD. Artinya kalau kita mengharamkan banknya jangan pakai uang. Selamat Natal haram, tapi kita liburnya hari Minggu. Lihat, kajiannya akhir bulan Januari, akhir bulan Februari, dan Rasulullah sendiri masih pakai kalender Masehi. Kita ini loh, karena Isra Mi'raj itu mengkaji subhanallah di asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Lo itu segitu sudah, makanya sudahi konflik, hancurkan Yahudi itu. Biar aja yang belum selesai di sana. Palestina itu belum selesai, ya udah biarin aja di situ tawurannya, jangan dibawa ke sini. Oh, di sini udah selesai. Di mana
Pakistan yang belum selesai udah biar di situ aja, di sini udah selesai. Negara beragama yang bisa menyelesaikan problem-problem antar agama, suku bangsa itu adalah Islam Indonesia. Udah selesai kita. Kapan selesainya? Ya sudah ketika kita pasrah kepada Rasulullah, ketika mendapati manusia yang berbeda-beda. Islam kesini ketemu orang Hindu yang berbeda-beda, ketemu suku yang berbeda-beda, ya semuanya kemudian ikut Rasulullah. Karena setiap masyarakat yang berbeda, masyarakat yang berbeda faham, suku, bangsa, agama, Rasulullah hanya menginginkan hiduplah bersama yang rukun, saling bertanggung jawab, cuman itu aja. Rasulullah hanya mengatakan sebuah kalimat yang nggak panjang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah yang harus hidup saling bertanggung jawab. Nah, orang yang hidup bersama berbeda bangsa, suku dan agama tapi hidup saling bertanggung jawab, dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai di Indonesia, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warganya, bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi negara paling sunnah itu ya Indonesia itu. Loh, tepuk tangan yang keras gak apa-apa. Mungkin nggak ada yang pernah menjelaskan ini. Karena Ciamis kan dijelaskan selalu negeri ini tauhid. Karena kepentingan politik orang-orang itu yang pernah kalah dalam pemilu, dalam apa, mengeksploitasi kepentingan masyarakat dengan cerita bahwa negeri ini tauhid, negeri ini dajjal. Itu kan ya sebenarnya mereka sendiri lah yang tauhid. Di satu-satunya negeri dengan menggunakan sistem ra'iyah yang dibangun oleh Rasulullah hanya Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, persekutuan antar ra'iyah. Maka musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah, kalau berbeda paham dalam musyarakah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Makanya pakai konsep musyawarah. Karena yang menata dulu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Gitu. Nah, wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua itu. Nah, itulah akhirnya kita selamat, yang lain belum, udah biarin aja karena lama-lama nyontok kita. Arab satu bangsa ribut semuanya, pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan. Nah, ini nggak main-main. Makanya kalau di Ciamis di rumah negeri Togut itu sebenarnya suruh duduk baik-baik, potongin kambing, suruh nyate. Karena apa? Mesti kurang piknik yang begini, kurang ngopi, kurang gaul, semangat yang mudah dieksploitasi. Masa pilpres aja perang badar? Ini besok pasti diulangi lagi itu, dan sampai jangan goblok ya, jangan. Pasti diulang loh, perang badar apa? Pilpres itu pesta demokrasi, kelanjutan dari pilkades. Sampai kalau menerima pilkades harus bisa menerima pilpres, karena pilkades yang ditingkatkan di bupati namanya pilbu, kalau ningkat di provinsi namanya pilgub, ningkat di negara namanya pilpres. Pesta demokrasi, seneng-seneng, ya ada dangdutnya, ada duitnya, mau pesta kok. Kalau kita terima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyarah, gitu aja. Biasa aja. Akhirnya yang namanya perang badar jadi satu. Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi, lu gitu aja kok itu. Tiba-tiba kita masih ngotot. Memahami negara seperti ini itu susah.
Jadi negara paling sunnah itu ya Indonesia ini. Makanya jangan heran, terlindungi. Dan itu buktinya nyata, tidak kemudian ngimpi. Setelah Islam ditinggal Rasulullah, bergerak ke Eropa, macet. Islam yang bergerak ke Rusia, macet, tidak ada perubahan. Yang bergerak ke Afrika, macet. Yang bergerak Cina, macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Itu orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji dengan antrian 50-60 tahun hanya Indonesia. Itu orang masih mimpi negeri ini Islam tertindas. Ngapain kamu? Sudah punya rumah tangga tertindas sama istri, tiba-tiba mengatakan bahwa istrimu jahat. Jangan-jangan kamu yang tidak bisa bertanggung jawab. Jangan-jangan begitu kan? Kan mudah sekali kan? Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Karena Ciamis ini rentan. Betul. Iya kan? Ya tenang, Allah Akbar. Ini Allah. Nakut-nakuti orang. Nah kalau yang sekarang sunnah-sunnah sekarang ini yang dipikir orang itu kan lebih mudah. Kayak sunnah jenggot, sunnah cingkrang itu kan gampang. Sunnah meletakkan manusia dalam kehidupan besar, dalam sendi-sendi negara, dalam sendi-sendi sunnah Rasul, itu yang paling berat. Meletakkan ra'iyah, meletakkan musyarakah, berat. Dan tidak menghilangkan kekuatan lokal. Yang hamba sahaya masih boleh menyebut diri saya, yang kawula masih boleh menyebut kula, yang abdi masih boleh menyebut abdi kumaha naon teh. Iya siap si borokok. Ada. Iya karena ini kan masih komplit, nggak dihilangin kan. Abdi orang Sunda masih bisa bilang abdi kumaha naon teh hardang. Ya, hardang let. Udah kan masih bisa abdi hamba, makanya berkembang. Dan orang Indonesia dulu jago memperlakukan sunnah itu hebat. Jenggot nggak dibakar karena apa? Emang kita rasnya Mongolo itu, ras Mongolo itu nggak jarang ada ya. Nah kalau beliau ini masih banyak kan. Tapi kalau yang ini mungkin 12 itu. Nah, celana cingkrang, ulama dulu canggih, semua jubahan dulu ulama, bajunya syar'i pakai jubah. Tapi kan di sini nanam padi, jubah kalau dipakai nanam padi nggak bisa, mau nanam padi itu mundur. Nah, kalau pakai jubah pasti ketanam di atas kain. Maka jubah baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya sar'un. Orang nggak punya huruf ain, punyanya mau gue potong, maka sar'un jadi saruan jadi sarung. Makanya kalau mau lebih tinggi dilinting aja ke atas, nanti kan isbal tinggi. Kalau mau turun ya dipelotokan ke bawah. Kalau takbir Allahu Akbar pasti nyantol, karena bainasnya roba-roba dilinting ada linting. Itu udah selesai. Nenek moyang kita dulu jago ngelola yang begitu. Itu kan gitu. Nah hari ini semuanya ada, kaum muslimin komplit karena terjaga dari awal dengan konsep ra'iyah, terjaga, semua terjaga. Akhirnya hidupnya enak, nyaman. Kaum muslimin nyaman, berbeda-beda juga nyaman. Artinya manusia benar-benar terlindungi. Jadi kalau Allah dengan tegas laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia adalah yang terbaik, ya sampai sekarang masih gak rusak karena peluru, gak rusak karena dibacem, enggak, biasa aja ke sawah ya gitu. Dan dulu pesek ya pesek, makannya enak, dia jualannya enak gitu. Tapi Allah juga tegas tuh marotatna wasfala kafir illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terjamin imannya orang Indonesia komplit, imannya orang bisa terjamin dari Rasulullah semua.
dipimpin oleh para ulama warasatul dia terjaga, nggak ada yang mengsle. Seluruh ilmunya adalah ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nggak ada yang lepas. Karena apa? Karena punya organisasi-organisasi besar yang memang punya tugas khusus mempeni iman dan Islam. Itu komplit. Ada NU sebesar itu, ada Muhammadiyah sebesar itu, ada Persis sebesar itu. Tapi yang paling besar tetap Nahdlatul Ulama. Tetap NU lah yang paling besar. Bukannya kalau saya bilang NU paling besar karena saya orang NU, enggak. Ya fakta kan berbicara. 120 juta manusia itu NU. Yang lain paling 2,5 juta aja kadang nggak nyampe. Makanya Indonesia itu aman karena apa? Wilayah NKRI yang dibikin oleh para wali dijaga oleh penerusnya namanya Nahdlatul Ulama. Makanya selagi NU itu masih biasa-biasa aja, Indonesia masih nyaman. Yang lain udah teriak-teriak gini, tapi kalau NU belum masih aman, banyak. Makanya semuanya mengatakan NU jelek biar dibuang, nanti mereka pakai. Ya, dia semuanya kan ulama yang paling besar. Dulu maka tumpeng, bahaya itu tumpeng musyrik, sekarang ikut juga. Tapi nasi kotak, ya kan gitu. Ingkung ayam, musyrik, sekarang pakai suwiwi tok. Kan semuanya. Sholawatan terbang, sekarang pakai mulut tuh gandum. Apa itu suwo? Sekarang pakai rupiah. Lama-lama gitu. Ini kan yang besar. Makanya Indonesia masih aman. Walaupun yang lain kecil-kecil, warwer itu ya lo aman. Karena ada tradisi besar kayak tradisi NU ini luar biasa. Yang semua orang akan terjaga aman wa amilus sholihat. Karena apa? Nahdlatul Ulama menjaga sanad ilmu.